alhamdulillah Allah masih menetapkan dalam hati kita keimanan kepadanya, kesadaran kita untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan ini semua kepada kita sampai di akhir kehidupan kita, di mana dalam perjalanan yang panjang ini tentunya banyak sekali rintangan, ujian, godaan. Tidak ada lain semua itu kecuali untuk menguji keimanan kita, apakah kita masih tetap kuat di atas keislaman dan keimanan kita ini, apakah kita akan menjadi orang-orang yang tersingkir, yang bisa jadi disebabkan karena diri kita sendiri yang menyingkirkan diri kita, yang bisa jadi mungkin untuk lebih memilih jalan yang mudah, jalan yang aman, jalan yang nyaman, jalan yang tanpa banyak rintangan, ya. Ya, karena faedahnya semakin banyaknya halangan, semakin banyaknya rintangan, maka akan semakin besar juga pahala yang akan kita dapatkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, inna min adoril jaza ma'al adoril bala. Rasulullah mengatakan sungguhnya besarannya balasan dari Allah itu tergantung besarannya, ya, ujian, tergantung besarannya ujian. Dan di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya kalau Allah itu cinta kepada suatu kaum, akan Allah uji. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang dia ridho dengan ujian Allah itu, maka bagi dirinya adalah ridho Allah, ya. Dan barang siapa yang murka dengan ujian Allah itu, maka bagi dirinya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya mudah-mudahan Allah selalu berikan keistiqomahan kepada kita, kekuatan hati kita untuk berada di atas jalannya sampai di akhir kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, sebagaimana yang kita lihat, ya, di slide, insya Allah kita akan mengkaji atau berbicara tentang hal ini, ya, kaitan dengan konsep pendidikan Islam yang terlupakan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana kita akan awali, ya, kaitan dengan hal ini. Islam adalah agama sempurna, ya. Islam adalah agama sempurna, mengkaji semua hal dalam kehidupan, begitu juga tentang pendidikan, ya. Kita mendapati firman Allah, ya, di dalam surat Al-Maidah, ya, ayat yang ketiga itu, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian,
dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah, jadi dimana pada ayat ini jelas Allah telah sempurnakan Islam, ya. Dan nanti kita mendapati apa yang diungkapkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ketika itu beliau mengatakan, ya, mata rokna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam illa wa mata'irun yuqallibu bijanahaihi illa qad dzukirna minhu ilman. Di mana sahabat Abu Dzar mengatakan, tidaklah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kami, ya, kecuali terkait dengan burung yang terbang di udara mengepakkan sayapnya, itu pun sudah dijelaskan kepada kami ilmunya. Jadi artinya sampai pada perkara detail, perkara, ya, burung mengepakkan sayapnya ketika terbang itu sudah disebutkan ilmunya kepada kami, kata sahabat Abu Dzar. Kemudian beliau menukil hadis Nabi, ya, ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yubaidu, ya, anin nar illa waqad buyyina lakum. Kemudian beliau menukil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidaklah segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah kepada kita, ya. Jadi semuanya sudah jelas, semuanya sudah gamblang, ya. Bahkan seperti ketika Salman Al-Farisi itu ditanya oleh seorang Yahudi, wahai Salman, kami mendapatkan informasi kalau agamamu itu lengkap, agamamu itu terperinci, menjelaskan segala sesuatu. Maka apa jawab Salman? Salman Al-Farisi mengatakan, ajal, tentu, iya, memang begitu. Islam agama kami menjelaskan terperinci segala urusan dalam kehidupan kita, ya. Maka apa? Salman Al-Farisi ketika itu menukil hadis Nabi, ya, ya, nahana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ala nastaqbilal qiblah fil khaitin au, ya, fi baulin. Dimana kemudian Salman mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami ketika buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar, tidak boleh menghadap kiblat, ya. Jadi tidak boleh untuk menghadap kiblat. Wa ala nastanji bil yamin, dan Rasulullah tidak membolehkan kami untuk beristinja menggunakan tangan kanan, ya. Wa ala nastanji aqallu min thalath. Ketika kami untuk beristinja tidak ada air dan adanya benda padat, ya, tidak boleh kurang dari 3 yang untuk kita pakai untuk beristinja, ya. Wala nastanji, ya, birroji wal adham. Dan Rasul melarang kami agar kami tidak beristinja dengan menggunakan, ya, kotoran kering atau tulang, nah, nggak boleh. Nah, jadi artinya apa? Tentang perkara istinja dikaji dalam Islam, ya, yang padahal notabene kaitan dengan perkara itu fitrah orang sudah paham lah, ya. Kalau kotor nanti kalaupun nggak dibersihkan kan memberikan ketidaknyamanan, itu nggak ada ilmunya, nggak ada kajiannya, orang pun mungkin sudah paham dengan fitrahnya dia akan membersihkan, tapi dikaji di dalam Islam. Nah, apalagi terkait dengan pendidikan, ya, untuk membekali ilmu untuk kita, terutama anak-anak kita, perkembangan mereka, masa yang memang mereka untuk belajar. Masa Islam nggak mengkaji? Pasti Islam mengkaji tentang hal ini, ya. Sehingganya Islam agama sempurna, mengkaji semua hal dalam kehidupan, begitu juga tentang pendidikan. Pendidikan selama ini yang kemudian
yang banyak terjadi ini sudah sesuai dengan konsep Islam belum? Dan yang sesuai dengan konsep Islam seperti apa? Itu. Nah, siap nggak kita untuk mengembalikan konsep pendidikan ala Allah dan Rasul yang untuk kita ambil? Nah, itu juga nanti sebagai ujian keimanan kita, ya. Ingin sukses, ya ikuti orang-orang terdahulu yang sudah sukses. Ini yang disampaikan oleh sahabat atau oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan lantas luha akhir hadhil ummah illa bima salluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan mungkin baik kecuali mengikuti apa yang telah baik umat-umat sebelum kita. Umat ini tidak akan mungkin baik kecuali mengikuti apa yang telah baik dari umat-umat sebelumnya, ya. Dan Masya Allah, keunggulan, keistimewaan Islam, adanya Al-Quran, kitab yang dijaga oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Terdapat kitab yang tidak terdapat di dalamnya kebatilan sedikit pun. Para jil, ateis, kafir, munafik yang ingin mempermasalahkan Al-Quran, mana? Nyingkir semua, ya. Dapat dikalahkan semua. Nggak bisa untuk merobohkan Al-Quran, nggak bisa untuk memburukkan Al-Quran, nggak bisa, ya. Nah, kemudian juga apa? Selain adanya Al-Quran untuk umat Islam, adanya Rasul sebagai apa? Qudwah, sebagai model. Kita ini sudah ada model. Dan di mana Pak? Model kita ini maksum, terbebas dari dosa. Coba di umat-umat yang lain, apakah mereka memiliki model yang mereka katakan sebagai wakil Tuhan? Mereka telah banyak kecewa dengan wakil Tuhan. Itu terjadi di Eropa, kan? Ya, yang menurut mereka, doktrin mereka bahwa para paus itu tidak mau dengan perempuan, kan begitu ya? Tidak mau dengan pasangan, tapi ternyata apa? Terbukti di Vatikan ada tempat khusus untuk perzinahan mereka itu. Maka apa? Kecewa. Lah ini wakil Tuhan kok begini? Wakil Tuhan kok bohong? Wakil Tuhan kok dusta? Wakil Tuhan kok sebagai para pelampias nafsu? Ya. Maka orang-orang Eropa itu sudah betul-betul kecewa dengan agama mereka. Ya. Sampai Karl Marx itu sendiri mengatakan begitu. Jangan mau kita dengan agama, karena agama ini adalah candu. Menurut mereka menjadikan tidak berkembang karena agama. Menurut mereka itu. Ya, makanya apa? Survei membuktikan, ya, seperti di Jerman, Jepang, Cina, ya, Eropa, itu apa? Mereka kemudian ketika survei untuk ditanya sebutuh berapakah mereka dengan agama mereka, ya, yang mengatakan mereka butuh agama tinggal 10%. Kalau di Indonesia ini masih 93%. Ya, penduduk Indonesia ketika ditanya, apakah Anda butuh agama? Apakah Anda penting dengan agama? Mereka mengatakan, kami penting dengan agama, kami penting dengan adanya Islam ini, dan itu masih 93%, menunjukkan kemungkinan bahwa perkembangan Islam terbaik itu nanti terjadi di Indonesia. Gitu kan? Mereka itu lain-lain udah pada kecewa dengan agama mereka, gitu loh. Dan di dalam Islam luar biasa, terdapat model Rasulullah, kemudian disusul Rasulullah mendidik para sahabat, jadilah generasi gemilang para sahabat Nabi yang dapat mengalahkan Romawi Persia 2 kali. Itu diakui oleh dunia, ya. Yang mereka belum pernah mendapati adanya negara-negara yang ingin kemudian
kemudian mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi. Nggak ada kecuali Islam. Dan itu direbut oleh para sahabat Nabi, baru terjadi kemenangan pada masa Umar ibn Khattab. Ya, itu pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah gitu loh. Pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan kemudian proses perjalanan waktu, generasi gemilang kedua itu adalah ketika kembalinya pendidikan Islam yang benar, kemudian penaklukan Yerusalem dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Baru kemudian generasi gemilang yang ketiga, ya, itu dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Ya. Yang prediksi para cendekiawan Muslim nanti akan muncul generasi yang ketiga, yang keempat adalah di 2024. Di 2024, di 2045, bukan 24, di 2045. Masih hidup nggak kita itu ya? Masih ada nggak itu ya? Ya tinggal ditambah aja, kalau sekarang udah 30 ya tambah berapa, masih nemu nggak itu ya? Nah kemungkinan itu, tapi kalau bisa dipercepat, nah gitu ya, kalau bisa dipercepat, nah, nanti akan kita kaji. Nah kalau video rahimani warahmatullah, jadi kita ini punya model, insya Allah Islam ya sebagai agama yang unik, yang istimewa. Konsep pendidikan Islam ya, kita lihat seperti apa. Ini Allah telah menyebutkan di dalam surat Ali Imran 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang beriman. Id ba'atsa fihim rasulan, pada waktu ketika Allah mengutus kepada mereka rasul min anfusihim, dari jenis mereka, dari golongan mereka ya, agar apa? Rasul dapat menjelaskan dengan gamblang Islam. Rasul bisa berinteraksi dengan mereka. Para sahabat pun bisa mendapatkan pengajaran yang secara jelas, maka dari jenis mereka ya. Apa yang dibawa oleh Rasul? Tugas Rasul yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu untuk membacakan ayat-ayat Allah, membacakan aturan Allah, konsep Allah, pelajaran dari Allah. Wa yuzakkihim, dan untuk membersihkan jiwa mereka, menyucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan untuk mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu nanti sunnah ya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang sebelumnya mereka itu betul-betul di dalam kesesatan ya, kita lihat kan bangsa Arab, bangsa yang rusak, bangsa yang bejat gitu kan, yang kuat dia yang berkuasa, yang kaya dia yang menang, yang kuat dia yang menang, yang kaya dia yang berkuasa, itu kan, sampai mereka tidak menghendaki untuk kelahiran anak perempuan, benci sekali kan begitu kan. Yang Imam Syekh ya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, di antara bentuk praktek melahirkannya mereka itu apa, bangsa Arab jahiliyah pada waktu itu, kalau istri mereka sudah kerasa mau melahirkan, dibawa tempat yang sepi, di situ sudah digalikan kuburan ya. Ketika di mana istrinya lahiran, bayi menangis, dilihat jenis kelaminnya perempuan, langsung masukkan, langsung ditimbun. Coba kan bagaimana bejatnya ini. Dan ternyata sejarah juga membuktikan ketika Islam belum masuk ke Indonesia, awal-awalnya bagaimana para penyembah animisme yang terjadi di Indonesia, yang waktu itu apa, yang dikorbankan itu manusia, yang disembelih untuk dipersembahkan itu manusia. Kemudian darah wanita gadis itu disembelih, yang kemudian darahnya ditampung nanti dipersembahkan. Mereka masih makan daging manusia. Itu awal-awal di mana dakwah Islam masuk ke Indonesia untuk memberantas begitu. Coba kan, itu kan suatu kejahiliaan.
itu satu kemungkaran. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bangsa Arab dalam kondisi rusak itu datanglah Rasul. Indonesia ketika dalam kondisi rusak begitu, datanglah para pendakwah Islam ke Indonesia. Dan sehingga menjadi luar biasa, makmur, berkembang luar biasa pesatnya. Ya. Nah ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita juga mendapati firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hampir sama ayatnya. Dialah Allah yang telah mengutus seorang nabi dari bangsa yang ummi, ya, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah yang sebelumnya mereka di dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi apa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Konsep Al-Quran untuk bagaimana terkait dengan pendidikan adalah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Konsepnya itu apa? Bersihkan jiwanya dulu, bersihkan dari kesyirikan, bersihkan dari kebid'ahan, bersihkan dari akhlak yang tercela, ya, yang diistilahkan oleh para ulama dengan adab dulu baru ilmu, ya. Dan itu yang inti diutusnya Rasul kan begitu juga ya. Dalam Al Bukhari jelas Rasulullah mengatakan apa? Innama bu'istu liutammima masolihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak. Coba itu ya. Inti Rasul diutus ini untuk apa? Agar umat ini memiliki akhlak, agar umat ini beradab, ya. Yang baru kemudian apa? Ajarkan ilmu kepada mereka. Dan ternyata inilah yang disampaikan diantaranya adalah sahabat Umar ibnul Khattab, ya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Coba Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita diamanahi rumah, Mas tolong jaga rumah saya mau pulang kampung 1 pekan, gampang kan? Dikunci, pagar dikunci, pintu dikunci, mungkin malam ditungguin, itu kan? Jaga rumah gampang, menyelamatkan rumah gampang. Motor mungkin begitu, Mas saya titip motor 3 hari, jangan sampai hilang ya. Ya, dijaga, ditaruh di tempat yang aman, yang mungkin yang terlihat, gampang. Tapi ini untuk menjaga keluarga, istri dan anak kita ini bagaimana? Kemudian ternyata apa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, ta'adabu tsumma ta'alamu. Ajarkan kepada mereka adab, kemudian ajarkan ilmu. Bahkan nanti diantaranya konsep yang digunakan oleh para ulama dulu, mereka belum boleh untuk belajar ilmu kalau adab belum selesai, ya. Sehingga luar biasa konteksnya, konsepnya itu begitu. Disampaikan juga ini oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan surat At-Tahrim tadi juga, adibuhum wa'allimuhum. Ajarkan adab kepada mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka, ya. Jadi luar biasa, konsep Al-Qur'annya jelas, konsep hadisnya jelas, konsep perkataan para sahabat Nabi, para ulama jelas. Kita lihat lagi, Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami lebih membutuhkan sedikit adab daripada ilmu yang banyak, ya. Kita lihat lagi, ya, penjelasan masih Imam Abdullah bin Mubarak, kadal adabu yakunu sulusaini ad-din. Beliau mengatakan, sesungguhnya
di dalam disiplin ilmu Islam, adab itu adalah 2/3 dari ilmu Islam. Jadi dalam Islam ini, ilmu Islam 2/3 itu adab. Ya, makanya Bapak Ibu rahimahumullah, ya, kalau kita mempelajari disiplin ilmu Islam selain adab, mungkin bisa kita selesaikan akidah 4 tahun, fikih 3 tahun, contoh mungkin begitu ya. Kemudian mungkin ilmu tentang waris 2 tahun, ilmu Al-Quran ya 3 tahun, bisa. Tapi adab berapa tahun? Mempelajari adab seumur hidup. Ya, mempelajari adab kita itu adalah seumur hidup kita. Kadang kita ada hawa nafsu, bisa jadi juga karena belum tahunya kita, kejahilian kita melakukan perbuatan yang kurang beradab, yang kurang baik. Maka apa? Itu perlu kemudian dididik lagi dengan adab. Ya, meskipun usianya sudah 50 tahun gitu ya. Ya, bahkan kadang usia sudah 70 sudah kurang beradab banget gitu kan. Pipi sembarangan gitu. Ya, bukan semakin tua semakin beradab gitu ya. Tapi kan kita maklum karena kondisi tua misalnya begitu. Tapi kan Masya Allah ya, penjelasan daripada Imam Asy-Syafi'i ketika beliau ditanya bagaimana engkau mencari adab, beliau menjawab seperti seorang wanita yang kehilangan anaknya dan dia tidak memiliki apapun selain anak itu. Jadi itu adalah anak satu-satunya yang hilang, maka pasti ketika anak tersebut hilang dicari betul. Imam Syafi'i mengatakan seperti itulah ketika aku mencari adab ya, seperti itulah ketika aku dalam mencari adab ya. Ya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi konsep Islam, konsep Al-Quran, konsep hadis, konsep yang diberikan di kalangan para ulama, bagaimana cara kita untuk mendidik generasi yang ada ini, ta'adabu tsumma ta'alam, ajarkan adab dulu kepada mereka, baru kemudian ajarkan ilmu ya. Karena kalau tidak, kita akan timbul itu kan di tengah masyarakat orang-orang pinter, orang-orang cerdas, tapi apa? Nggak beradab ya. Coba kita lihat para koruptor, apakah orang-orang dungu? Apakah orang-orang nggak berilmu mereka? Orang-orang berilmu, koruptor itu. Tapi kenapa mereka bisa berkorupsi? Karena mereka tidak beradab ya. Nah, bisa jadi nanti juga akan muncul banyak para penghafal Al-Quran yang ketika mereka menjadi penghafal Al-Quran tapi tidak ditanamkan pendidikan yang benar kepada mereka, muncul para penghafal yang tidak beradab. Penghafal Quran melawan orang tua, penghafal Al-Quran ngomongnya kotor, penghafal Al-Quran yang ditonton yang buruk. Kenapa itu? Karena tidak dahulu diajarkan adab kepada mereka ya. Maka apa? Sudah pasti ketika nanti kita masuk dalam pelajaran bab adab, yang pertama untuk selesai adalah adab tentang Allah, adab tentang Rasul, adab kepada Rasul, baru adab kepada orang tua, dan seterusnya. Dan itu untuk diulang-ulang terus sampai generasi-generasi kita paham tentang adab yang benar. Sehingga apa? Dia menghafal Al-Quran itu akan masuk ke hatinya. Ketika disampaikan dari Al-Quran, masuk ke hatinya, muncul khasyatullah, muncul rasa takut kepada Allah. Bukan justru apa? Mereka penghafal Al-Quran, mereka ngerti Al-Quran, tapi mereka pertama yang melanggar Al-Quran ya. Nah, jadi ini jelas gitu ya. Jadi konsep pertama adalah ajarkan adab kepada mereka sebelum ilmu. Kemudian yang kedua, ajarkan ilmu yang fardhu ain ya, ajarkan tentang sholat ya, ajarkan tentang toharoh yang benar itu ya. Jadi ilmu-ilmu yang fardhu ain.
Baru kemudian yang ketiga konsepnya adalah pilih fardu kifayah yang dibutuhkan di tengah-tengah umat, terutama kecenderungan anak tersebut. Itu kecenderungan anak tersebut ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang ini kita sudah mulai ini konsep ini kita atur betul. Kajian para ulama, sebetulnya usia ideal itu usia SD ya. Meskipun dari sebelumnya sudah kita tanamkan, tapi nanti akan lebih maksimal di usia SD ya, di usia SD ya. Ya kalaupun tidak maka apa, di usia SMP ya. Nah inilah yang sedang kita mulai untuk garap di usia SMP. Kita baru buka putri tahfidzul Quran dan adab ya. Jadi karena apa? Itu masih bisa dibentuk. Kalau sudah SMA susah bentuknya. Mereka sudah punya karakter, mereka sudah punya kepribadian, mereka sudah punya kebiasaan sendiri, mereka sudah punya tingkah laku dan pola sendiri ya. Maka akhirnya coba kita mulai dulu dari SMP ya. Nanti baru kita akan nurun di unit yang bawahnya. Jadi kalau bisa sampai jenjang TK, SD, SMP itu terus sudah satu jalur adab dan target dari tahfidzul Qur'annya ya. Alhamdulillah sedang saya rumuskan kurikulum dari TK, SD sampai SMA ya. Ini saya baru sampai SMP ya. Jadi SD itu nanti hafal Al-Quran mereka dengan adab dan akhlak yang baik, itu hafalan Al-Qurannya sekitar 5-6 juz, paling rendah 4 juz. Nah nanti di usia SMP itu harus sudah selesai 30 juz ya. Baru nanti setelah itu tinggal milih fardu kifayahnya. Anak ini cenderung kemana? Anak ini cenderung komputer, dalamkan komputer. Anak ini cenderung kesehatan, masukkan kesehatan. Anak ini cenderung ke kimia, masukkan ke kimia. Tapi apa? Hafidh Quran. Tapi apa? Hafidhah Quran. Adabnya baik, begitu. Ya. Maka kita sedang koreksi pesantren-pesantren yang ada, yang dimana hari ini luar biasa kemerosotan adab yang sangat jauh. Maka kita tidak boleh diam dengan perkara ini. Kita sudah punya modelnya, Al-Quran sudah menjelaskan, yang mungkin kita sedang lalai, kita sedang lupa, padahal sudah ada ya. Nah jadi konsepnya gitu, konsep Islam, ajarkan adab kepada mereka sebelum ilmu. Kemudian yang kedua, ajarkan ilmu fardhu ain yang wajib harus mereka ketahui, itu akan menjadi amal mereka. Kemudian yang ketiga, ajarkan tentang pada perkara fardu kifayah yang itu menjadi kecenderungan anak tersebut dan memberikan manfaat untuk umat ya. Konsep pendidikan Islam ditetapkan dalam Undang-Undang 45 dan termaktub dalam Pancasila. Coba nah, konsep yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, perkataan para ulama, apakah itu berlawanan di undang-undang kita? Apakah itu berlawanan di negara kita? Ternyata tidak. Coba kita lihat ya. Pasal 31 Undang-Undang 1945 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya ya. SD, SMP, SMA minimal ya. Di ayat yang ketiga berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Coba kan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang ya. Jadi ketika kita menggunakan sistem Islam ya, sistem Al-Quran, Sunnah Rasul, dan apa yang disampaikan di kalangan para sahabat, itu tidak salah, itu tidak menyalahi undang-undang. Undang-undang pendidikan sebetulnya bunyinya begini, tapi kok kenapa
akhirnya geser. Ya, padahal jelas untuk melahirkan apa? Insan-insan bertakwa, insan-insan yang adil, untuk melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia, yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya, coba kita lihat pakem Pancasila, sila kedua, jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, di sila Pancasila pasal kedua itu jelas untuk apa adanya pendidikan, untuk apa adanya tarbiyah di Indonesia ini, yaitu apa? Untuk melahirkan generasi-generasi yang adil dan beradab. Nggak ada, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang bisa adil kecuali dia untuk adil dulu kepada Allah. Ya. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8 Allah mengatakan begitu, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berbuat adillah kamu karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Seorang itu akan menjadi adil ketika dia betul-betul amanah dengan janji dia kepada Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, yaitu apa? Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Semua kita mengatakan bala, tentu, syahidna, kami menjadi saksi untuk itu semua. Jadi kalau ingin melahirkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang bertakwa, generasi-generasi yang berakhlak, jadikan mereka untuk amanah dengan janji mereka kepada Allah. Jadi apa? Jangan jauhkan mereka dari Allah. Karena apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Orang yang dia adil di mata Allah, pasti dia akan adil di mata manusia. Orang yang benar di mata Allah, dia akan benar di negara, dia akan benar di tengah-tengah umat. Nggak mungkin ada orang yang soleh, ya, nggak mungkin ada orang yang soleh yang kemudian apa, bikin masalah di tengah-tengah masyarakat. Nggak ada. Nggak ada orang yang baik menurut Allah yang kemudian mereka tidak baik di mata pemerintah dan negara. Ya. Maka berarti konsepnya apa? Jelas. Tidak ada yang bisa membuat seorang itu untuk adil kecuali adalah dia untuk memegang amanah kepada Allah. Pasti dia akan berbuat adil. Ya. Dan ternyata apa? Pakem Pancasila pun sila kedua itu, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Lagi-lagi apa? Adab untuk menciptakan, untuk membuat generasi-generasi yang mereka memiliki kebaikan di mata Allah karena kesolihannya, karena ketaatannya, yang kemudian mereka menjadi orang-orang yang beradab, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Ya. Nah ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, konsep pendidikan Islam ditetapkan di dalam Undang-Undang 45 dan termaktub juga di dalam Pancasila. Ya, sehingga dalam perkara ini kita tidak boleh ragu untuk mengaplikasikan ini semua. Ya. Jadi artinya apa? Kita ajarkan kepada mereka adab, ya, terlebih dahulu. Ya. Dan kemudian setelah itu apa? Ilmu yang fardu ain, Al-Quran. Ajarkan mereka terhadap Al-Quran. Mereka untuk menghafal Al-Quran, menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Ya, kemudian baru setelah itu ajarkan kepada mereka tentang ilmu fardu kifayah yang itu nanti akan bermanfaat untuk diri dia dan masyarakat secara umum. Ya, jadi mudah-mudahan ini satu yang sangat jelas. Nah, nanti baru kita akan melihat berikutnya di mana positifnya pendidikan adab ini ketika kita terapkan kepada generasi kita. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah sholat isya insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Bapak Ibu, kita mulai kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini, yaitu sesuai dengan
kajian kita atau pembahasan kita terkait dengan konsep pendidikan Islam, yang itu dengan dalil-dalil yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah, begitu juga disebutkan di kalangan para sahabat Nabi, dan menjadi konsentrasi di kalangan para ulama, ya, dalam rangka untuk memberikan proses pendidikan kepada generasi-generasi yang ada, ya, yaitu dengan konsep yang telah disampaikan oleh Rasul, disampaikan juga oleh Allah kepada kita, ya. Nah, tadi kita telah mengkaji dengan adanya 3 konsep, ya. Yang pertama, ajarkan adab sebelum ilmu. Kemudian yang kedua, ajarkan kepada mereka ilmu yang fardu ain terlebih dahulu, baru kemudian ilmu yang fardu kifayah, yang itu untuk disiplin ilmu bagi orang yang bersangkutan, dan tentunya ilmu itu nanti akan memberikan kemanfaatan untuk umat, ya, akan memberikan kemanfaatan untuk umat, yang artinya untuk di proses yang ketiga itulah yang nanti untuk kita masukkan di ilmu-ilmu kauni, ilmu-ilmu dunia. Itu artinya kan dengan ini juga, oh berarti kita tanpa ilmu umum? Enggak, itu nanti ada jenjangnya, gitu. Itu nanti ada jenjangnya, ya. Ya karenanya kalau ilmu umum ini dipegang oleh orang yang benar, akan menjadi benar. Tapi kalau ilmu umum atau ilmu dunia itu dipegang oleh orang yang nggak benar, menjadi akan merusak, kan begitu, ya. Makanya luar biasa Islam, ya. Nah, kemudian tadi juga terakhir kita baru mengkaji bahwa konsep pendidikan Islam ini tidak bertentangan dengan undang-undang, ya. Konsep pendidikan Islam ini tidak bertentangan dengan undang-undang, ya. Dan kita akan lihat kembali nih, ya, pendidikan adab adalah reformasi usia. Jadi pendidikan adab itu untuk mendewasakan peserta didik, ya. Jadi ketika konsep Islam ini diterapkan, maka akan melahirkan generasi-generasi yang cepat dewasa, usia mereka menjadi usia yang produktif, tidak nganggur, tidak habis begitu saja, hilang begitu saja. Nanti akan kita lihatnya. Ini menurut, ya, Elizabeth Hurlock, psikolog, ya, usia awal remaja itu 13 sampai 16 tahun. Usia awal remaja 13 sampai 16 tahun. Akhir masa remaja 18 tahun. Masa ini adalah masa peralihan, masa yang tidak jelas menurut dia. Masa peralihan, masa yang tidak jelas. Sehingga ketika melakukan masalah masih dimasukkan usia di bawah umur. Coba kan, ya. Padahal cara membunuhnya udah pinter, gitu kan. Cara ngerampoknya sistematis, ya. Cara merkosanya juga udah mahir. Ya itu kalau usia-usia di bawah 18 tahun masih dikategorikan sebagai, ya, yaitu terkait dengan, ya, masa peralihan, ya, atau masa yang tidak jelas, ya. Nah, ini terjadi, dan ini yang terjadi di Indonesia, ini yang terjadi di negara kita, ya. Sehingga ketika mereka melakukan satu kesalahan, pelanggaran, masih dimasukkan usia di bawah umur. Tidak apa-apa, dimaafkan, ya, tidak masalah, karena masih usia di bawah umur, remaja, usia nggak jelas, usia peralihan, ya.
Dewantoro ya, Menteri Nasional, artinya pertama pendidikan ya, itu kan Masya Allah konsep beliau. Jadi saya melihat itu memasukkan di pendidikan usia dewasa itu SMP beliau, jenjang SMP itu dimasukkan oleh beliau jenjang pendidikan usia dewasa. Nanti SMA itu diistilahkan dengan usia pendidikan usia pamong. Kenapa? Karena dia nanti setelah itu akan ngemong, akan mimpin, akan ngayomi gitu. Jadi di usia selesai SMA itu menjadi pengayom ya. Coba kalau kita hari ini di usia SMA, ngapa mereka, anak-anak kita, oh itu sedang nakal-nakalnya, dan itu sedang dimaklumi-makluminya, sedang masa peralihan, sedang masa lain-lain itulah gitu kan yang terjadi itu ya. Kita coba lihat berikutnya, Al-Quran berbicara tentang hal ini seperti apa. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa yang ke-6 ya. Jadi usia dewasa itu di usia berapa? Allah telah menyebutkan dalam surat An-Nisa, waqtarul yatama hatta idza balaghun nikah ya, wa in anastum minhu rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum ya, di mana Allah mengatakan waqtarul yatama ya hatta idza balaghun nikah, ujilah anak-anak yatim itu kalau mereka sudah masuk di usia nikah. Artinya apa? Ujilah mereka, anak-anak yatim itu, tentang kedewasaannya, cara ngatur uang, sudah bisa ngerti belum mana yang baik, mana yang buruk, mana yang untuk dilakukan dan mana yang untuk ditinggalkan. Uji anak-anak yatim itu ya, yaitu apa? Pada mereka di usia nikah. Penjelasan Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan usia nikah adalah usia balik, dengan ditandai laki-laki mimpi basah, perempuan haid ya. Coba mayoritas di tempat kita usia balik itu sekitar 15 tahun. Artinya apa? Seorang anak itu sudah boleh untuk menikah ketika di usia 15 tahun. Konsep Islam itu begitu. Jadi kalau kita nikah di usia 20, mundur 5 tahun. Apalagi yang lebih dari itu. Usia nikah 30 tahun, Masya Allah. 15 tahunnya untuk apa? Ya, ketika kita nikah umur 20 tahun, kemudian baru punya istri satu aja masih perlu dipertanyakan, kenapa masih istri satu? Gitu ya. Apalagi yang usia 20 tahun belum nikah, usia 30 tahun belum nikah. Ya. Meskipun nanti ada kajian agak terperinci di media dakwah kita. Nanti ada kajian terperinci sebetulnya usia matang menikah itu di usia berapa gitu. Itu nanti ada, meskipun mengawalnya di usia itu 15 tahun ya, tapi nanti ada faktor-faktor pendukung. Nanti jangan yang umur 15 langsung pulang, Pak nikahkan saya ini. Pokoknya saya nikah, pokoknya nikah itu kata Ustadz 15 tahun gitu ya. Nah jadi meskipun nanti mungkin bertingkat-tingkat ya, beda antar satu anak satu dengan yang lain untuk masa balik tadi kan, tapi dipukul rata perkiraan di Indonesia ini anak usia buluk itu sekitar umur 15 ya, umur 15 tahun ya. Fa'in anastum minhu rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Nah kalau anak-anak yatim itu mereka sudah bisa membedakan rusdan, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Dia sudah ngerti uang, sudah bisa mengelola uang, maka uang mereka itu kasihkan kepada mereka sendiri, untuk mereka simpan sendiri, mereka manajemen sendiri ya. Nah jadi artinya apa? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Islam itu menyebutkan ya, masa balik, masa remaja itu
diawali di masa 15 tahun itu, ya. Jadi itu sudah masa balik. Balik itu kan berarti apa? Dia akan sudah mendapatkan beban taklif kan, untuk menjalankan syariat, ya. Bukan kayak anak-anak lagi. Kalau anak-anak kan iya kan, anak-anak itu apa ya, yang kita maklumi itu kalau mereka melanggar ya belum kena dosa, mereka tidak mau melakukan ibadah ya belum kena dosa. Yang mereka ketika melakukan satu pelanggaran, berbuat dosa pun belum terkena kan. Tapi kalau sudah balik kan sudah, itu loh. Nah, tapi ketika kita tadi lihat apa namanya yang disampaikan oleh psikolog ini kan begitu. Awal remaja itu 13 sampai 16. Akhir remaja itu di usia 18. Nah, artinya apa? Ya, di usia-usia itu masih usia-usia yang kemudian di bawah umur menurutnya kan. Akhirnya terjadi seperti itu. Yang padahal juga kalau kita lihat usia para sahabat Nabi, kita lihat coba itu kan, keproduktifan generasi-generasi yang apa namanya dididik berdasarkan dengan Al-Quran, berdasarkan dengan Sunnah, hasilnya kan luar biasa, ya. Kita melihat itu usia para sahabat Nabi, Ibnu Umar 15 tahun sudah ikut perang. Coba hari ini mau 15 tahun siap belum untuk perang? Ya, masih apa sama ibunya, masih ngalem, masih Allah, ya. Kita lihat juga itu, ya, Usama bin Zaid usia 18 tahun sudah menjadi panglima perang, ya. Kita lihat itu, ya, Ibnu Abbas ahlul hadis Rasul, di mana ketika Rasul wafat umurnya masih 13 tahun, ya. Kita lihat juga itu, ya, Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Kemudian Aisyah di umur 9 tahun sudah menikah. Nah, itu kan usia-usia produktif. Jadi kalau konsep kita benar dalam pendidikan Islam, maka Masya Allah. Lah kalau anak kita contoh umur SMP itu sekitar umur berapa ya hari ini ya? Umur berapa? Itu umur 15, 16 ya. Ya. 12 itu sekitar anak kelas 6, 12, 13, 14, 15, 3 tahun SMP. Coba umur 15 tahun atau 16 lah ya, dia sudah hafid Al-Quran. Coba kan, tinggal nanti mau ngambil apa ini, ya. Anak kita ngapalnya pinter, ya, gampang untuk memahami apa namanya bahasa Arabnya bagus, suruh menghafal Bulughul Maram, ya kan? Setahun dia selesai. Nanti menghabiskan buku apa lagi, Riyadhus Shalihin, selesai. Umur 20 tahun nyampaikan ilmu jadi ulama, ya kan? Ya. Nah ini, coba kita lihat, ini belum dikeluarkan saja kan, Musa sedang menghafal hadis, ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, seperti ini konsep Islam. Pendidikan Islam itu akan melahirkan, ya, reformasi daripada pendidikan, ya, reformasi usia, sehingga menjadikan mereka itu cepat dewasa. Karena kan kita lihat Bapak Ibu ya, kalau ada anak yang beradab, pasti kita lihat kan, anak ini dewasa gitu ya, ya, anak ini dewasa banget gitu, ya. Contoh apa, kita jatuh gitu kan, kemudian sama dia diambilkan, Pak dipanggil kita, Pak ini Pak jatuh, ya. Masya Allah, anak ini dewasa banget, beradab, ya, meskipun di usia yang mungkin masih kecil, tapi kalau beradab dewasa, ya. Nah ini, kemudian cara pembersihan jiwa, ya, konsep wayuzakihim tadi, ya, yang diusung oleh Al-Quran dan Rasul, ya, terkait dengan tarbiyah kepada umat, tarbiyah terhadap generasi-generasi, yaitu apa? Dengan wayuzakihim, ya. Wayuzakihim, pembersihan jiwa itu yang pertama pembersihan akidah, ya, pembersihan akidah dari akidah-akidah yang menyimpang, ya, dari syirik, dari keyakinan kepada selain Allah, dari berdoa kepada selain Allah, ya, dari bertawakal kepada selain Allah dan seterusnya,
Jadi bersihkan akidah mereka. Kemudian yang kedua, membersihkan dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Ya, tentu nanti di dalam konsep pendidikan Islam yang selalu ditanamkan itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, yang untuk ditanamkan dari sejak dini kepada anak untuk seperti itu. Kemudian apa? Menjalankan sunnah-sunnah Rasul, ya, menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Perusak pendidikan, perusak pendidikan itu ada dua. Yang pertama adalah los adab, karena adab hilang. Ya, Dr. Alatas itu mengatakan, sebagai pakar pendidikan, beliau mengatakan apa? Lebih kepada los adab, yang dimaksud adalah los disiplin. Ya, ya, adab itu kan ya disiplin, amanah, jujur, gitu kan? Itulah adab. Ya. Dan ternyata apa? Kalau kita akan melihat negara-negara yang ranking 1 tentang pendidikan, ya, seperti negara ranking 1 itu Finlandia. Finlandia itu ranking 1 pendidikan. Jepang, ya, di mana apa? Mereka itu mengambil ilmu kita. Ada yang satu mereka pegang betul di dalam pendidikan mereka, yang itu nanti kemudian ditanamkan juga ke orang tuanya, yang itu juga kemudian dipegang oleh negara, dipegang oleh pemerintah, yaitu apa? Akhlak jujur. Coba, dengan akhlak jujur itu mereka sudah dapat untuk menjadi ranking 1, ya, menjadi ranking 1. Ya. Nah, apalagi kalau kita bisa mengambil semua, disiplin, jujur, ya, kemudian amanah. Coba kan, apa nggak hebat ini Islam ini, ya. Dan ternyata Masya Allah, bahkan para peneliti menyebutkan ke depan nanti sekitar 30%-an perguruan tinggi itu akan geser, ya, perguruan tinggi itu akan geser, ya. Dan mereka hari ini sudah mulai untuk mendalami tentang adab. Karena apa? Dengan hari ini ilmu yang mudah untuk diakses dengan media, ada yang tidak bisa dikalahkan dengan media dan tidak bisa diambil dengan media, yaitu apa? Ilmu adab. Ilmu adab nggak bisa hilang. Ya, ilmu adab nggak bisa hilang. Tapi untuk ilmu-ilmu yang lain boleh hilang, bisa hilang. Tapi ilmu adab nggak bisa hilang. Ya. Maka nanti ke depan, ya, perguruan tinggi yang akan diminati adalah yang di dalamnya menjunjung tinggi tentang adab. Ya, mereka sudah capek dengan kehidupan ini. Mereka sudah capek dengan carut marut keadaan, ya. Maka begitu kita lihat coba tuh, negara-negara yang tadinya mereka kita biar gak usah pusing, biar ekonomi kita nanti tetap berjalan, maka apa? Mereka sangat membatasi anak, cukup 2 saja, ya. Tapi ternyata sekarang dampaknya apa? Mereka minus populasi manusia. Bahkan di Jerman itu orang yang mau hamil melahirkan, baru melahirkan ceprot dapat 60 juta dibayar. Coba kan. Makanya ada teman-teman yang mengatakan, enak kalau gitu, yuk kita ke Jerman aja. Jadi di sana cuma ke masjid, terus sholat, taklim, ini, terus istri yang penting banyak anak, terus ya lahirin 60 juta, besok lagi 60 juta, belum nanti sekolahnya dibayar. Oh, Masya Allah, enak itu. Saking apa? Di sana sudah nggak ada wanita yang mau melahirkan. Gitu. Coba itu diterapkan di Indonesia, Masya Allah. Ya. Ada apa namanya, rombongan yang pindah, yuk bareng-bareng berapa bis, begitu kan, pindah ke sana. Wah, disambut itu seneng mereka. Ya syaratnya punya anak banyak, siap.
Wah, kita masih siap. Istri kita mungkin nggak siap. Ya, Masya Allah, langsung ditargetkan 1 tahun berapa anaknya. Ya, kan itu 9 bulan. Ya, masa 1 tahun 2 kan repot, itu susah. Ya kalau kembar ya. Ya. Nah, perusak pendidikan itu adalah karena loss adab. Seperti bisa jadi kemarin itu kita ada viral video itu kan, anak perempuan yang mau terjun dari jembatan itu kan, Masya Allah, mau loncat, akhirnya kemudian banyak orang dipekang, ditangkap, diselamatkan gitu kan, nangis dia, udah saya ingin ngabisin umur, saya sudah bosan dengan hidup gitu kan. Anak SMA itu putri pakai jilbab, ya, ketika diselidiki ditanya sebabnya kenapa, dimarahi bapaknya nggak boleh tiktokan, menjadikan ingin bunuh diri. Masya Allah, bisa jadi perempuan ini cerdas di sekolahnya, bisa jadi ranking 1, tapi di sekolahnya pinter pendidikannya, karena loss adab, nggak ada adab yang diajarkan. Saya kadang melihat anak-anak sekolah yang sudah boleh masuk di beberapa tempat itu, saya lihat ketika saya jalan, Masya Allah, nongkrong di warung-warung sambil merokok, main HP. Pikir saya pinternya di mana anak kayak gini nanti, gitu loh. Anak-anak kita jangan menjadi penyumbang lah untuk semakin banyaknya anak-anak yang begitu. Ya, akan semakin banyak anak yang merusak nanti. Ya. Nah ini sebabnya rusaknya pendidikan, karena loss adab, karena lepasnya adab. Kemudian yang kedua adalah sekularisasi pendidikan. Nah ini, ya, sekularisasi pendidikan yang menurutnya di dalam pendidikan tidak boleh dicampuri dengan agama. Ya, oh di pendidikan sekolah harus terpisah. Kok terpisah? Laki perempuan untuk dipisah dari mana? Enggak, campur aja. Gak usah di dalam sekolah bawa-bawa agama, rusak kan akhirnya. Lempar-lemparan kertas, dong campur kok laki perempuan. Memang plusnya nggak ngantuk, ya. Kita ngajar akhwat, yo ngantuk juga. Akhwat tuh ngantuan gitu ya. Padahal yang ngajar sudah ustadznya, laki gitu ya, tapi masih ngantuk. Karena apa? Nggak ada teman sebaya mereka yang laki-laki. Cuma kalau ada yang sebaya, nggak ngantuk mereka. Ya kan, lewat sambil noel, lempar-lemparan kertas, nanti ketemuan di kantin ya. Oh itu nggak bikin ngantuk itu, tapi kan akhirnya Masya Allah, ya, banyak yang kemudian sudah hamil duluan, ya. Ada kepala sekolah kita itu ada kumpul kepala sekolah, mereka di tempat-tempat yang lain mengatakan banyak sekolah kami santrinya yang pada mundur Ustaz, nggak sekolah lagi. Lah kenapa? Milih nikah, wis kadung hamil, ya. Lama nggak sekolah, belajar kelompoknya nggak tahu belajar apa gitu kan. Masya Allah, ya. Nah ini pendidikan di sekolah hanya dapat sekian jam pendidikan agamanya, terus ya tidak perlu pakai jilbab, ya, jangan membawa-bawa agama dalam sekolah, dalam pendidikan. Nah ini akhirnya sekularisasi pendidikan. Inilah yang menjadi perusak daripada pendidikan yang ada, ya. Karenanya kalau bismillahirrahmanirrahim, ya, maka mari, ya, sekarang kita tinggal pilih, anak itu anak kita, anak itu generasi kita, mau kita serahkan kepada siapa pendidikan mereka, ya, akan kita serahkan kepada siapa pendidikan mereka, ya, itu kita ada pilihan. Dan tadi bahwa apakah pendidikan Islam akan menjauhkan mereka dari dunia? Tidak. Semua itu sudah ada aturannya, semua itu sudah ada konsepnya, yang bahkan para cendekiawan muslim telah mengatakan seharusnya barat itu berterima kasih dengan Islam. Kenapa? Karena ilmu-ilmu pertama yang sekarang diambil oleh mereka itu adalah ilmunya para ulama-ulama Islam, ilmu sains para ulama Islam, ya, ilmu kesehatan dari Islam,
gitu kan? Ya, makanya mari ya, yang ini akan sudah mulai hilang, kita kembalikan lagi di dalam tubuh umat Islam. Kalau kita betul-betul yakin tidak akan baik umat ini kecuali mengikuti apa yang telah baik dari generasi-generasi sebelum kita, yaitu generasi Rasul, generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi Muhammad Al-Fatih. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, yang terpenting untuk anak-anak kita adalah pendidikan. Yang terpenting untuk anak-anak kita adalah belajar, bukan sekolah. Ya, karena belum tentu di sekolah memberikan pendidikan yang baik untuk anak kita. Belum tentu di sekolah memberikan pembelajaran yang baik untuk anak kita. Kadang orang tua hari ini fokus kepada memikirkan sekolahnya. Ya, anak saya masa cuma belajar tahfidz, anak saya belajar bahasa Arab, anak saya belajar adab, anak saya belajar fikih, anak saya belajar akidah. Berarti dia nggak sekolah dong. Masya Allah. Lah anak Anda ingin sekolah atau ingin belajar? Apa ingin pendidikan? Ya. Padahal hari ini semua itu mudah, ya. Ketika kita pun ingin menguasai juga dengan ilmu kauni, dan itu pun difasilitasi juga di dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mungkin sementara yang dapat kami sampaikan dalam kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau mungkin ada, ya silakan, Mas. Nah, jadi itu tadilah sebetulnya yang perlu diterapi juga kaitan dengan gengsi itu. Jadi sebetulnya gengsi itu kan satu penyakit ya, satu masalah, satu yang satu yang negatif untuk dimana kita untuk gengsi. Artinya ini lagi nanti kaitan dengan ya, kita ini semua adalah beramal adalah untuk lillah. Kita adalah untuk Allah ya. Nah, hanya saja memang ini yang perlu untuk kita kuatkan dan kita tanamkan itu memang pendidikan Islam atau universitas Islam atau juga kemudian pondok pesantren dan yang lain gitu ya. Ini yang memang harusnya betul-betul memegang amanah ini dengan benar gitu. Karena kadang masalahnya umat Islam sendiri juga sudah tidak percaya dengan Islam, gitu kan? Ya. Ya, buktinya masih banyak yang memasukkan ke rumah sakit Kristen, rumah sakit kafir gitu kan, daripada ke rumah sakit Islam. Bahkan kita miris loh, seperti di Lampung ini juga mayoritas Muslim, tapi rumah sakit Islam tutup kan di Natar itu, ya, ya, Asyifa itu tutup gitu. Sebetulnya ini satu teguran sebetulnya umat Islam gitu. Nah, maka tadi itu artinya perlu untuk kita terapi, kita hilangkan gengsi tadi itu. Artinya kita tidak perlu untuk gengsi. Nah, kalaupun kita untuk belajar di universitas yang mungkin terkenal, universitas yang diakui akan keilmuannya, itu boleh, tidak mengapa. Tapi kan tadi perbekalan ilmu Islam kita jangan sampai kalah, kan seperti itu. Ya, nanti cari di mana-mana pun ada kok. Itu kan yang mereka adanya pesantren mahasiswa, kita di situ
Ketika di Lampung ada, putra putri ada, pesantren mahasiswa ada, ya. Kemudian apa namanya, kemarin ada tetangga itu dia di Jogja juga, di sana ikut komunitas apa pesantren di sana gitu, ada pesantren mahasiswanya gitu. Jadi artinya tidak masalah lulusan ITB, lulusan UI, ya, dan seterusnya itu nanti apa namanya. Tapi tadi ketika dia menjunjung tinggi juga Al-Quran dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, itu masya Allah itu. Nah maka kita menginginkan di generasi saat ini itu kan nanti sudah dimulai di generasi yang di unit SD tadi gitu. Maka nanti di jenjang SMP itu mereka sudah selesai 30 juz, ya. Maka nanti kemudian di SMA-nya dia tinggal mengambil jurusan yang nanti akan dia dalami. Nanti kemudian ketika dia akan kuliah itu sudah lebih spesifik lagi gitu. Nah itu sudah keterjagaannya, bekal ilmunya, hafid Qur'annya, kan gitu. Nah ini yang sedang kita garap. Yang sudah ya tinggal kita untuk mencari solusi-solusinya gitu, agar keterjagaan, karena komunitas ini penting. Untuk hari ini teman itu sangat penting sekali gitu ya. Seperti ada kisah itu kan, yang ketika berjalan di dalam satu safar itu kan, di dalam satu safar ada 5 orang, yang 4 nggak sholat, yang sholat cuma 1 itu kan. Ya akhirnya terus di mana bisa berhenti 1, 2, berapa ini lagi, ngapain sih kita berhenti terus, kamu kan cuma sendiri, udah gak usah sholat aja ngapa. Ya udahlah kalau gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau ada 5 orang, 4 sholat, 1 enggak, coba kan, antum mau itu sholat enggak lah, ya udah jaga sendal ya, gitu kan. Jadi saya cukup jaga sendal, jaga mobil, terus akhirnya kayak gini saya jadi tukang jaga terus, udahlah tak gitu aku ikut sholat. Nah itu kan dampaknya kalau ikut komunitas yang baik, ya. 4 sholat, 1 tukang nggak sholat gitu kan. Akhirnya apa? Daripada saya jaga sendal terus, daripada saya jaga mobil terus, saya tak ikut sholat juga lah. Wah itulah memang yang diinginkan kan begitu. Maka pentinglah komunitas yang baik gitu. Maka nanti bisa carilah teman-teman yang baik, komunitas yang baik bagi generasi-generasi yang sudah ada, anak-anak remaja, anak-anak kuliah, anak-anak kampus, terus lanjutkan sekolahnya, terus cari tempat-tempat ilmu, majelis ilmu, apalagi bisa di pesantren mahasiswa, bisa berkumpul di kosannya dengan orang-orang yang baik. Nah begitu itu ya. Nah ini maka ini bisa untuk terus diupayakan, yang mudah-mudahan lambat laun seperti pesantren mahasiswa itu akan terus bertambah, akan terus meningkat gitu. Itu semua disebabkan karena kesadaran umat terhadap Islam ya. Mungkin begitu Mas. Allah Ta'ala. Ya, selain Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Iya. 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 Ya. Karena yang kami ada beberapa sekolah yang melakukan ya berbagai atau usia masa muda, mungkin awalnya yang tapi ini juga terkait. Jadi harapan saya bagi kita yang mungkin kita pendidikan di usia yang pada khusus salah satu sekolah tadi di tahun 2009 ada beberapa sekolah yang besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Pak, jadi tadi itu sebagai satu bentuk contoh saja. Ya, artinya ini kan sebetulnya psikolog, dan itu yang banyak juga menjadi rujukan untuk di tempat kita, di negara kita. Yang itu dengan konsep yang kalau kita bawa kepada konsep Islam itu tidak pas lah kan begitu. Karena tadi di usia 13, usia awal remaja 13 sampai 16, usia kemudian akhir remaja 18 tahun. Yang ketika mereka di usia itu, menurut psikolog ini kan, karena di usia itu adalah usia peralihan, usia yang belum matang, usia
yang apa ya, mungkin masih gonjang-ganjing lah gitu. Yang padahal kalau konsep Islam itu di usia-usia itu ya usia-usia yang seharusnya sudah matang. Maka untuk menjadikan usia itu matang itu dengan konsep Islam yang benar. Ya, seperti tadi kan kita melihat bagaimana Umar Ibn Khattab beliau di mana sudah kemudian Ibnu Umar ya, beliau sudah kemudian untuk ikut perang di usia 15 tahun. Muhammad Al-Fatih 21 tahun sudah menjadi panglima perang, sudah menjadi sultan ya. Kemudian Usama bin Zaid 18 tahun sudah menjadi panglima perang gitu. Nah, jadi artinya bagaimana bahwa yang untuk kita ikuti adalah konsep Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan apa yang disampaikan oleh kalangan para ulama kepada kita, yang insya Allah itu pun akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk umat, yang mungkin nanti kita juga akan mendapati psikolog-psikolog yang lain yang mereka akan memberikan petuah-petuah yang itu akan berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena seperti yang disampaikan oleh sahabat Ali, Imam Hasan Al-Basri, itu kan ya dengan membagi 3 kan, 0 sampai 7 mereka itu masa keemasan ya, jangan dimarahi, lebih baik banyak dikasih teladan. Nanti usia 7 sampai 14 tahun jadikan mereka seperti tawanan, kita yang ngatur gitu. Jadi jangan sampai di usia 7 tahun sampai 15 tahun sampai 14 tahun kita ngomong sama anak kita, nah ya, besok kamu kalau mau sekolah di mana? Jangan. Usia 7 sampai 14 tahun kita yang ngasih. Nak, kamu sekolah di sini. Nak, kamu mondok di sini. Begitu. Jangan kita kasih pilihan kepada mereka. Ya kadang, Pak, nanti anaknya mau disekolahkan di mana? Ya nantilah tergantung anak. Jangan. Anak itu tergantung kita. Kita yang sudah ini insya Allah pondok bagus, ini pesantren bagus, ini akan mencetak adab mereka menjadi hafid 30 juz. Nah, masukkan ke situ. Nah, kamu mondok di sini. Itu. Bahkan kalau ada yang agak bandel, kalau nggak mondok di sini nggak sekolahkan. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti baru di usia 17 ya Pak, 14 sampai 21 ya, jadikan mereka sebagai partner. Kalau tadi tahapannya benar, bisa jadi partner. Ajak diskusi, ajak ngobrol, gitu kan. Nah, antum sudah hafid Quran, sudah hafidhoh, hafal sekian hadis, gitu kan. Nah, sekarang tinggal mau kemana? Senangnya apa? Saya mau jadi ustadzah, masukkan. Yang untuk menjadikan dia ustadzah, menjadikan dia ustadz, ya. Mau apa? Saya senang komputer, masukkan. Itu bermanfaat untuk Islam. Ya, saya ingin di kesehatan, saya ingin jadi dokter, masukkan. Gitu kan? Jadi udah tinggal diskusi itu tadi. Tapi kalau caranya udah nggak bener tadi tahapannya, ya kadang kita susah. Di masa yang untuk diskusi kita tekan, marah dia, ngajak berantem bapaknya, gitu kan? Ya marah. Sampai saya pernah mendapatkan ada tamu dari mana, Teluk. Oh, dia bilang anakku ini bandelnya luar biasa. Pernah dia tak bawa peso, saya juga bawa peso. Yaudah nak, sekarang yuk tinggal duluan siapa yang mati. Loh, sama anaknya kayak gitu. Ini peso, bapak juga megang peso. Kenapa? Karena udah bandel diomongi. Lah ngomonginya di usia berapa? Ya usia tadi itu. Usia yang harusnya diskusi ditekan. Ya lawan anaknya. Ya. Ya iya, bapak ngerti. Bapak sekarang kalah kalau dulu sama kamu, nak. Ya iyalah, anaknya badannya gede, bapaknya semakin kurus. Ya gitu. Tapi kalau anaknya beradab, masya Allah, bapaknya digendong, itu kan semakin lemes digendong bapaknya. Ya. Tapi kalau yang nggak ada adab, anaknya, bapaknya makin ditendang, diinjek-injek, dibuang, masya Allah. Nah, inilah pendidikan Islam. Begitu Pak. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kajian di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.